Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kerinduan kami Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kerinduan kami Tuhan adalah sepanjang kehidupan kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ketika kami memuji menyembah nama Tuhan, kami percaya ada hadirat Tuhan yang pasti tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman, di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya setiap kami Tuhan yang hidup menyembah Tuhan, doa kami Tuhan, ada pemulihan yang pasti terjadi dalam kehidupan kami, ada berkat yang pasti dicurahkan dalam kehidupan kami, dan kami percaya ada pemeliharaan yang pasti dinyatakan bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di tempat ini juga Tuhan kami berdoa, kami telah menaikkan pujian, kami penyembahan, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan. Hamba doa dari mimbar ini Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan jamah, Tuhan ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Bahkan kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman. Kami doa urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Hamba sebagai manusia biasa, hamba gak mampu. Sebagai manusia biasa hamba penuh dengan kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman ketika ada di tangan Tuhan, ketika ada dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa, sehingga benar-benar boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Hamba doa Tuhan, kasihani setiap kami, kasihani setiap jemaat-Mu Tuhan. Jangan izinkan ibadah ini hanya menjadi rutinitas semata Tuhan, tapi kami doa benar-benar ibadah sore hari Tuhan akan menjadi pengalaman kami, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah sore hari ini Tuhan. Isi hatimu, kami siap untuk terima sore hari ini. Karena kami percaya sesimpel apapun kalimatnya, ketika itu berasal dari isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti membebaskan, pasti menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima isi hati Tuhan, yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, ingat pemain musik serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya senang bisa jumpa saudara. Saya dari mimbar ini mau sampaikan salam damai sejahtera. Dan saya percaya saudara dan saya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman dulu sore hari ini. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di rumah juga bagikan sukacita Tuhan bagi kiri kananmu, depan belakangmu. Sekali lagi saya mau bilang saya sukacita lihat saudara, semangat sekali cari Tuhan saudara. Dan saya mau bilang semangat cari Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin, sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Langsung saja yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Saudara, sama-sama yang modal layar angkat layar juga boleh. Yuk. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-14. Ayat kita sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Yaitu di Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-14. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 14 yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Haleluya. Yuk
kita akan baca sama-sama ayat Alkitab pembuka kita. 3, ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan ya, nantikanlah, sekali lagi saudara. 3, ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tema khotbah saya hari ini boleh munculkan di layar saudara. Hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan sama saudara adalah bicara tentang menanti. Sama-sama bilang sama saya menanti. Sama-sama bilang sama saya menanti. Amin. Bicara tentang menanti atau menunggu saudara, memang bagi banyak orang adalah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat membosankan saudara. Bicara tentang menanti atau menunggu saudara, bagi banyak orang ini merupakan satu hal yang tidak mengenakan saudara. Sampai mungkin saudara pernah dengar ada satu ungkapan yang bilang begini, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu saudara. Banyak orang bilang begitu. Oh, pekerjaan yang paling membosankan adalah bicara tentang menunggu. Tetapi buat saya yang saya maksudkan di sini artinya begini saudara. Buat saya bicara tentang menanti atau menunggu menjadi satu hal yang membosankan atau tidak itu tergantung dari apa yang kita nantikan, tergantung dari apa yang kita tunggu. Sekali lagi saudara, sesuatu itu bicara tentang menanti atau menunggu menjadi sesuatu yang membosankan atau tidak, tergantung dari apa yang kita tunggu atau apa yang kita nantikan saudara. Memang ketika yang kita tunggu atau yang kita nantikan bukanlah sesuatu hal yang berharga, bukanlah seseorang yang penting dalam kehidupan kita, mungkin menunggu atau menanti bukanlah satu hal yang, adalah sebuah hal yang sangat-sangat membosankan saudara. Tapi beda halnya ketika yang kita nantikan atau yang kita tunggu itu sesuatu hal yang sangat berharga. Saya mau bilang saudara, pasti tidak akan membosankan. Contohnya begini saudara. Ada seseorang dalam kehidupannya dia udah pengen banget beli motor saudara. Ada seorang anak muda misalnya udah pengen banget beli motor saudara. Dia pengen banget beli motor, akhirnya kekumpul uang, akhirnya dia mau DP motor. Tetapi inden 1 bulan saudara. Akhirnya saudara, penantian 1 bulan itu memang bukan waktu yang singkat saudara, tapi menyenangkan gitu saudara. Nunggu motor, aduh Tuhan udah mau naik motor. Udah mau bonceng 3 nanti. Jalan sore-sore sambil muka penuh bedak. Gitu saudara. Habis itu gorengan di gigi. Menyenangkan. Iya, walaupun 1 bulan saudara. Atau misalnya ada orang-orang yang menantikan punya keturunan saudara, istrinya udah hamil saudara, menanti 9 bulan itu pastilah sebuah hal yang menyenangkan. Aduh, akhirnya nanti udah mau punya anak. Atau misalnya saudara, seorang pria lagi menanti pacarnya lagi make up gitu saudara. Iya. Menanti pacar lagi make up, saya mau bilang saudara itu butuh keahlian yang cukup tinggi saudara. Betul, saya mau bilang saudara, kalau wanita, buat para laki-laki yang belum pernah menanti seorang wanita make up ya, saya mau bilang ya, kata wanita bilang, sebentar ya, percayalah itu lama banget. Betul, kalau wanita udah bilang, sayang sebentar ya, saya mau bilang, kau bisa keliling dulu, cari, cari bakso, jangankan cari bakso, bikin bakso juga masih keburu itu saudara. Betul. Nah, tapi memang saya mau bilang laki-laki juga jangan menuntut wanita harus cepat. Karena gini, kadang-kadang laki-laki gitu saudara. Dia nggak mau menanti wanitanya lagi make up, tapi dia menuntut wanitanya, pacarnya mesti cakep. Mohon maaf, tidak cengli itu namanya. Amin para wanita. Cari di mana pendeta yang menyuarakan suara hati. Karena saya ngerti saudara, saya suka ngelihat saudara wanita itu kalau make up saudara. Kan saya dulu suka yang namanya ada dalam dunia entertain gitu saudara. Kalau lagi mau syuting gitu saudara, wanita tuh pasti standby-nya lebih awal. Karena kenapa? Mereka itu dandannya memang butuh effort yang lebih saudara. Baru yang paling pertama kan baru mau alis aja saudara, itu susahnya minta ampun saudara. Betul, makanya mereka kadang-kadang habis gambar, nggak sinkron kiri sama kanan, hapus lagi. Iya loh. Kadang-kadang makanya saya pernah khotbah kan ada wanita saya lihat di video bikin alis pakai penggaris. Setiap milinya, Tuhan Yesus dia habis alis jalur lambat, jalur cepat dia bikin. Baru dia mulai blows on. Waduh, sampai digini-gini. Itu aja bisa setengah jam sendiri tuh. Kok sebelah kayak ditampar maling. Pindah hapus lagi. Baru terakhir. Belum lagi habis karena udah ini terus dia ambil tisu nggak sengaja kehapus. Aduh, kehapus lagi, mulai lagi.
memang buat wanita, lipstik itu penting. Kemerahan bibir itu penting. Saya pernah lihat ada seorang wanita makan saking mau jaga bibirnya biar tetap merah. Makan sampai. Ketika kena, dia ambil lagi lipstik. Satu suapan, satu lipstik. Suapan, lipstik. Endingnya lipstik dia makan. Makanya ya, saya mau kasih tahu ya. Buat para laki-laki, saya mau bilang saudara, makanya kalau menantikan wanita yang lagi make up, lagi dandan itu ya, kalau memang agak lama ya manusiawi lah. Karena kan kau menuntut dia harus cantik, ya itulah, harus ada harga yang dibayar, amin. Nah, saya mau bilang saudara, baru bicara tentang kalau menantikan sesuatu hal yang berharga atau seseorang yang berharga dalam kehidupan kita, pastilah tidak akan menjadi satu hal yang membosankan. Nah, saya mau bilang saudara, begitupun ketika kita menanti-nantikan Tuhan, sama-sama bilang sama saya menantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menantikan Tuhan. Amin. Bicara tentang menantikan Tuhan, pastilah adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, sangat mensukacitakan. Karena kenapa? Menantikan Tuhan bicara tentang kedamaian, sukacita, kehidupan yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Karena saya aja saudara, saya ingat banget saudara, mau menantikan mobil aja saudara. Saya dulu awal banget dapat mobil saudara, itu sukacitanya luar biasa. Nunggu 1 bulan karena inden saudara. Itu waduh mobil belum datang, di rumah saya udah penuh dengan aksesoris mobil saudara. Betul, mobil belum ada saudara, tapi waduh saudara itu ya, pewangi, mulai dari wangi bunga sampai wangi segala macam saya beli saudara. Sampai waduh lap-lap mobil semuanya, perawatan mobil saya beli, waduh. Akhirnya gara-gara itu teman saya terinspirasi, dia belum ada mobilnya, belum datang, dia udah beriman begitu, mantap sekali. Akhirnya dia belum pesan mobil, udah beli dulu cicil-cicil katanya saudara. Ngapain lu belikan, lu gak pesan mobil? Ini namanya beriman bro. Belum pernah kulihat iman sebesar ini di antara orang Kelapa Gading nih. Saya mau bilang saudara, bicara tentang menantikan sesuatu hal yang berharga saja adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Apalagi ketika kita menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bicara tentang sekali lagi kehidupan yang kekal, bicara tentang kedamaian, sukacita. Dan saya mencatat di sini saudara, ternyata dalam proses kita menantikan Tuhan ada dampak. Sama-sama bilang sama saya ada dampak. Ada hasil, sama-sama bilang sama saya ada hasil. Dari proses kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, itu akan jadi bahan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, coba kita buka Alkitab kita saudara. Yesaya pasal yang ke-25 ayat 9. Yesaya pasal yang ke-25, boleh munculkan ayatnya yang ke-9. Apa dampak ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan? Ketika kita hidup di dalam hidup yang menanti-nantikan Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3. Ya, pada waktu itu sesungguhnya yang apa? Kita nanti-nantikan supaya selamatkan. Inilah Tuhan yang marilah kita apa? Sekali lagi 3. Ya, pada waktu itu orang-orang akan berkata apa? Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita apa? Diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita marilah kita apa? Bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Poin yang pertama saya mencatat di sini saudara, apa dampak atau hasil ketika saudara dan saya hidup dengan menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya menikmati keselamatan. Amin. Kalau saudara perhatikan ketika saya khotbah beberapa waktu yang lalu saudara udah sempat lama saudara saya bahas tentang bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu saudara melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib buat saudara dan saya menerima keselamatan. Sama-sama bilang sama saya menerima. Sama-sama bilang sama saya menerima keselamatan. Amin. Saudara dan saya melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, hasilnya kita menerima keselamatan. Tapi tahukah saudara, tidak semua orang yang menerima keselamatan bisa menikmati keselamatan. Sorry agak tegas, tadi lucu-lucu, sekarang keras-keras dulu. Saya harus ajar jemaat, karena saya nggak mau jemaat Tuhan cuman ketawa-ketawa. Akhirnya nggak belajar, hidup seenaknya, pas ketemu di neraka. Akhirnya saya juga di situ. Gara-gara ya kan. Kalau saya cuma ajar yang enak-enak doang, nggak ajar yang benar. Akhirnya, Pak Pendeta, Shalom. Panas ya. Tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Tuhan, kau tahu ini cuma bercanda Tuhan. Ini mau ajar jemaat. Iyalah. Begini saudara.
Saudara dan saya itu kenapa? Sekali lagi, saya punya tanggung jawab untuk ajar jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Saya mau bilang begini saudara, saudara dan saya, setiap kita memang melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib kita menerima, sama-sama bilang sama saya menerima. Amin. Tetapi tidak semua orang yang menerima akan menikmati. Maksudnya begini saudara, keselamatan itu, kalau saudara ingat saya pernah bahas tentang keselamatan, ibarat tali yang sudah Tuhan anugerahkan dari surga buat setiap kita. Ini ada tali, kalau lihat harus pakai iman ya. Ada sebenarnya. Tali, ini ibarat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu berada dekat dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang selalu berpegang pada keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Ketika waktunya Tuhan tiba, kita semua terangkat terima kerajaan sorga. Amin. Tapi orang kalau nggak menanti-nantikan Tuhan, keselamatan memang sudah ada, sudah dia terima. Tapi karena dia nggak menanti-nantikan Tuhan, dia cuek aja. Dia hidup seenaknya, jojing sana sini, ya memang enak, ya memang enak. Tiap malam nongkrong di klub malam yang penuh dengan godaan-godaan. Akhirnya apa? Dia melupakan itu keselamatan. Dia nggak hidup menanti-nantikan Tuhan. Udahlah santai dulu aja. Kita ini masih muda. Have fun dulu aja. Nanti aja kalau udah mau mati baru kita deket-deket sama yang keselamatan itu. Menanti-nantikan Tuhan. Nanti aja. Sekarang kita nanti-nantikan dulu. Anggur merah. Anggur merah. Akhirnya tiba waktunya Tuhan. Keselamatan, Tuhan pengangkatan. Nggak terima karena kenapa? Nggak menanti-nantikan Tuhan saudara. Saya mencatat di sini saudara. Saudara dan saya sudah menerima. Udah mimbar waktu itu patah gara-gara di bawahnya. Saya mau bilang saudara dan saya, kita sudah menerima. Lupakan, ntar Bapak Ibu nonton. Marcel, mimbar kenapa kau hancurkan? Tidak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita sudah menerima keselamatan, amin. Saya mau bilang saudara, hiduplah menanti-nantikan Tuhan, amin. Supaya apa? Kapanpun waktu Tuhan, kita bisa meraih yang namanya keselamatan. Menikmati, sama-sama bilang sama saya menikmati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara, bersyukur saudara dan saya, kita ada di gereja ini saudara. Bapak Gembala Sidang kita selalu menyuarakan tentang apa? Perjamuan kudus dan minyak urapan, gambaran apa? Gereja ini menanti-nantikan Tuhan saudara. Karena bicara tentang apa? Bicara tentang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Alkitab mencatat Tuhan Yesus berkata apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Gambaran hati kita, pikiran kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Dan saya punya iman, saudara juga dan saya, ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kita terus menanti-nantikan Tuhan. Saudara dan saya terima kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hiduplah menanti-nantikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, saudara coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 saudara. Di Alkitab saudara ada sedikit penyesuaian. Di Alkitab buku sampai di ayat yang kedua. Saudara, Alkitab elektronik cukup sampai di ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-40, kita lihat ayatnya yang pertama. Saudara, yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita buka Alkitab kita baca. 3, ya. Untuk Mazmur Daud. Aku sangat apa? Menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia apa? Dan mendengar teriakku, sekali lagi. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia apa? Dan mendengar teriakku minta tolong. Yang kedua saya mencatat di sini saudara. Apa dampak ketika saudara dan saya hidup menanti-nantikan Tuhan. Poin yang kedua adalah bicara tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan. Doanya didengar Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doanya didengar. Sama-sama bilang sama saya, doanya didengar. Amin. Saya mau bilang saudara, orang ketika dia hidup menanti-nantikan Tuhan, maka orang ini pasti akan jaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena kenapa? Ketika dia sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, saya sangat percaya dia akan sungguh-sungguh jaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, hidup yang berkenan akan menghasilkan doa yang penuh kuasa. Amin. Dasar Alkitabnya di mana? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tetapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosamu. Kalau saudara dan saya hidup benar, artinya apa? Tidak ada penghalang antara doamu untuk sampai pada Tuhan. Itu yang akan membuat doamu jadi ada kuasa.
Amin. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan jaga hidupnya berkenan, sehingga apa? Hasilnya, doanya jadi ada kuasa. Saya benar-benar ngalamin saudara ketika ngelihat kesaksian Bapak Gembala Sidang kita bersama ibu saudara, kenapa doa mereka kok kuasanya luar biasa. Ketika mereka berdoa tiba-tiba ada orang bisa sembuh, ketika mereka berdoa ada orang bisa terima pemulihan. Karena kenapa? Karena mereka memang sungguh-sungguh jaga hidup. Artinya apa? Saudara dan saya juga sama. Kalau kita sungguh-sungguh jaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka doa kita ada kuasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Ada satu kisah yang sangat menarik. Coba kita lihat Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 6 saudara. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 saudara. Kita akan lihat kisah ini saudara sangat menarik ayat 1 sampai 6. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Mungkin banyak yang jarang buka Raja-Raja. Raja-Raja itu dekat Wahyu. Ya. Yuk saya 1 saudara 2 kita baca 6 sama-sama. Demikian firman Tuhan 2 Raja-Raja 20 1 sampai 6. Ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang keempat silakan. Ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan kembali ke rumah Tuhan. Ayatnya akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 sama-sama 3, iya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan dari tangan Raja Asyur, aku akan memagari kota ini oleh anak hambaku. Kita lihat di sini saudara, bahwa Hizkia sudah mendapatkan suara Tuhan melalui Nabi Tuhan bahwa Hizkia akan mati saudara. Tetapi singkat cerita kalau saudara baca di ayat yang ke-6 tadi dibilang apa? Tuhan akhirnya menambahkan usia Hizkia sampai 15 tahun. Kuncinya apa? Yes, menanti. Coba saudara lihat ayat 2 dan ketiga. Kalau saudara perhatikan khotbah saya bilang tadi ketika menanti-nantikan Tuhan artinya hidup berkenan di hadapan Tuhan, 2 dan ketiga. Mana? Jangan lihat wajah saya terus. 3 ya. Lalu dan ia berdoa kepada Tuhan, doa yang penuh kuasa luar biasa. 3 ya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa apa yang baik di mata-Mu. Kemudian tahan ayatnya di situ saudara, dikatakan Hizkia telah hidup dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kehidupan yang berkenan, kehidupan yang setia, kehidupan yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan menghasilkan doa Hizkia jadi doa yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, ketika kau menanti-nantikan Tuhan kan hidupmu pasti akan kau jaga hidup dengan benar. Saya mau bilang saudara, dampaknya adalah doa yang kau ucapkan adalah doa yang penuh kuasa. Sehingga melalui doamu akan banyak pemulihan yang terjadi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, doa ada kuasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang ketiga, saya mencatat di sini saudara, boleh kita lunculkan dulu ayatnya saudara. Yaitu di ayatnya saya mencatat di sini saudara adalah ayatnya saya lupa tulis tapi saya hafal saudara. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka tidak menjadi lelah. Saya lupa ini di mana tadi. Yesaya pokoknya, Yesaya ayat yang ke-40 kalau nggak salah. Sekali lagi saya akan bacakan buat saudara. Kalau saudara ada yang ingat, ada hadiah 2 juta rupiah buat saudara. Minta sama koordinator, jangan sama saya.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Poin yang ketiga, saya mencatat di sini saudara. Apa dampak atau hasil ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan? Boleh munculkan poinnya. Menanti-nantikan Tuhan, saudara dan saya sama-sama bilang sama saya menerima kekuatan. Sama-sama bilang sama saya menerima kekuatan. Amin. Kalau saudara ingat kisah Ayub. Ayub, saya pernah baca satu buku saudara, di situ ditulis bahwa apa yang diterima oleh Ayub adalah satu hal yang amat sangat berat untuk seorang manusia sepanjang sejarah saudara. Maksudnya apa? Apa yang Ayub terima adalah sesuatu hal yang sangat berat dan sangat menyakitkan saudara. Kenapa? Karena Ayub benar-benar kehilangan segalanya saudara. Saya pernah bahas, orang kalau biasa susah terus hidup susah itu biasa aja saudara. Iya kan? Orang kalau mohon maaf ya, biasanya di dompetnya cuma ada ceban goceng. Iya, ceban goceng. Ketika tiba-tiba ada 2.000 perak di dalam, biasa aja bro. Cuman 2.000. Biasa juga ceban goceng. Tapi kalau orang biasa 1 miliar di dompet, bagaimana itu masuknya? Tiba-tiba cuman ada goceng, itu pusing pala Barbie itu saudara. Nah, Ayub dari posisi yang sangat-sangat punya kekayaan yang luar biasa. Posisi yang sangat berkelimpahan luar biasa. Tiba-tiba habis semuanya. Saya mau bilang saudara, itu merupakan satu hal yang gak mudah saudara. Saya biasa poin yang ketiga, pemusik udah masuk. Ini belum ada. Itu hal yang memusingkan buat saya. Saudara bisa bayangkan jadi saya. Udah seperti Ayub. Tapi saya mau bilang saudara. Ini lagi serius. Tapi Ayub kenapa punya kekuatan yang luar biasa? Sama-sama bilang sama saya, karena Ayub menantikan Tuhan. Amin. Saya baca satu kisah yang sangat menarik saudara. Satu kisah yang sangat menarik dari kisah Viktor Frankl, saudara. Dia keturunan Yahudi, saudara, tetapi dia ditangkap di kamp pengungsian, kamp penampungan Nazi di Jerman, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, di situ, saudara, disebut kamp ini sebagai kamp kematian. Kenapa? Karena orang-orang yang ditawan di situ, orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke situ, saudara, ujung-ujungnya pasti mati, saudara. Orang Yahudi yang dimasukkan ke situ, saudara, ujung-ujungnya pasti akan meninggal. Tetapi waktunya diperpanjang supaya apa? Mereka akan terlebih dahulu mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara. Tetapi singkat cerita, seorang pria bernama Viktor Frankl, saudara bisa lihat di Google, saudara. Dia punya kehebatan yang luar biasa dalam arti bisa bertahan sampai akhirnya masa Nazi itu lewat, saudara. Karena kenapa? Kesaksiannya dia di dalam penjara, di dalam penderitaan yang sangat berat, dia selalu menanti-nantikan Tuhan, saudara. Dia selalu ingat-ingat tentang yang namanya firman Tuhan yang pernah dia baca dulu, saudara. Akhirnya apa? Dia tetap punya kekuatan sekalipun dalam penderitaan yang sangat berat, saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya pernah baca juga satu kisah tentang novel Andilang. 49 hari dia menanti-nantikan pertolongan. Dia terombang-ambing di lautan. Sama seperti saya menanti-nantikan pemusik. Mana? Puji Tuhan. Akhirnya, haleluya, pertolongan itu datang. Saya lagi bahas tentang novel Andilang ini. Saya mau bilang saudara, akhirnya selama 49 hari dia ditemukan kapal di tengah laut, saudara. Terombang ambing. Singkat cerita, ketika dia, ini kan enak, ini enak. Ngomong ada suara. Akhirnya. Saya mau serius loh padahal hari ini. 49 hari dia terombang-ambing, akhirnya dia ditemukan. Singkat cerita saudara, diundang di sebuah acara talk show TV, saudara, ditanya, Andi, apa sih yang buat kamu bertahan sampai akhirnya gak menyerah?
1 bulan lebih terombang-ombang di lautan dengan segala keterbatasan saudara. Hebatnya dia bilang begini saudara. Yang dia lakukan adalah apa? Sebelum terombang ambing ternyata dia selalu siapin Alkitab di kayak saman rumah di laut gitu saudara. Dia selalu siapin Alkitab dan dia selalu baca firman Tuhan. Dan akhirnya saudara, setiap hari sekalipun udah mau menyerah, sekalipun sepertinya dia tahu udah gak ada harapan saudara. Tapi setiap dia baca Alkitab, ada kekuatan yang baru yang dia terima saudara. Wow. Itu kenapa sampai akhirnya dia ditemukan, dia tetap terus berusaha karena kenapa? Dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya baca kesaksian gereja ini, saudara kan belum lama ini kita rayakan 33 tahun Tiberias Ministry. Bukan perjalanan yang mudah. 30 tahun perjalanan gereja ini bukanlah perjalanan yang singkat. Saya pernah ngobrol sama Ibu Gembala beberapa hari yang lalu saudara. Ibu cerita tentang awal-awal gereja ini berdiri saudara. Tuhan, yang namanya tantangan itu gak mudah. Lagi ibadah tiba-tiba ada orang-orang yang datang untuk berhentikan ibadah. Ada orang-orang yang datang untuk mengganggu jalannya ibadah saudara. Gak mudah perjuangannya saudara. Tapi hebatnya Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala fokusnya sama Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan kan bicara tentang fokus yang selalu terarah sama Tuhan. Akhirnya apa? Selalu kuat. Mau tantangan seperti apapun kuat terus. Sampai hari ini gereja ini sudah menghasilkan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah itu kenapa saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita masalah pasti ada. Apalagi pandemi, saya ngelainin jemaat aja udah capeknya, maksudnya udah saya ngerasain lelahnya mereka untuk menghadapi keadaan saudara. Saya ngelainin jemaat aja ngerasain capeknya mereka untuk, Pak saya udah bingung Pak, udah berat banget Pak, udah bingung gimana lagi Pak. Saya udah jual semuanya Pak, mau bayar utang belum cukup juga Pak. Saya bisa ngerasain betapa lelahnya mereka hadapin masalah hari-hari ini saudara. Sampai ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, kapan masa-masa sukar ini akan berlalu? Jujur saya nggak tahu kapan pastinya. Tapi yang saya tahu, saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, sampai kapanpun masa-masa sukar ini ada, kita akan tetap kuat. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, di dalam Tuhan, di dalam menanti-nantikan Tuhan, selalu ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, artinya aku pasti kuat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Lebih sungguh lagi angkat suaramu, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan kehidupan kami. Persoalan hidup. Dan kamu percaya Tuhan, yang kami percaya dalam hidup kami. Amin. Tiada yang mustahil. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita mau bangkit berdiri. Katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan naik ke surga,
Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat saudara dan saya. Setelah semua itu, artinya tugas kita adalah menanti-nantikan Tuhan. Pemazmur berkata, nanti-nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, nanti-nantikanlah Tuhan. Karena ketika kita menantikan Tuhan, akan ada dampak yang luar biasa yang akan kita terima dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita bukan cuma jadi orang yang menerima keselamatan, tetapi ketika tiba waktunya Tuhan, saudara dan saya akan menjadi bagian dari orang-orang yang akhirnya menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, gambaran kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, artinya doa kita pasti ada kuasa. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Karena yang kita pandang adalah sumber kekuatan yang tak pernah akan habis-habisnya, yaitu Tuhan. Mari saat ini doa. Jangan pusingkan sampai berapa lama keadaan ini harus ada. Jangan fokus pada sampai berapa lama penderitaan ini harus kau hadapi. Tapi mari fokuskan hatimu, pikiranmu hanya pada Tuhan saja. Karena tak peduli berapa lama penderitaan yang Tuhan izinkan. Selama kau pandang Tuhan, kau selalu punya kekuatan yang baru. Sama-sama angkat tanganmu, doa di hadapan Tuhan. Apapun masalah yang sedang kau hadapi dalam hidupmu. Entahkah itu bicara tentang masalah dalam pekerjaanmu, masalah dalam bisnismu, masalah dalam kesehatanmu, masalah dalam rumah tanggamu, pandang Tuhan. Sambil angkat tanganmu saat ini, pandang Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan yang baru yang pasti Tuhan anugerahkan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Dalam hidup, sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sayarang ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang belum terima hosti dan anggur, bisa lambaikan tangannya yang belum terima. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu
nama Tuhan. Bagi saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dapat langsung dilayani. Sekali lagi bagi saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara dan saya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bicara tentang perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini bicara tentang saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan Yesus berkata bahwa lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saya punya iman, saudara dan saya, kita hidup dalam Tuhan, kita setia dalam Tuhan. Terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tiba waktu Tuhan datang, kita bisa menerima, menikmati keselamatan. Kerajaan sorga berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Di tempat ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui Bapak Gembala sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, ia memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, ia memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semuanya berjanji, kami bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak dikalahkan virus, tidak dikalahkan penyakit. Darah Kristus membalut
dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama saya menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ itu berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan ucap berkat buat keluarga-keluarga juga dimanapun mereka berada, bagi yang ada tempat ini maupun yang terhubung live streaming, kami doa semuanya Tuhan berkati. Ucap berkat Ibu Eli bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Ensli, Ibu Olin juga bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ibu Elvia bersama keluarga besar, bersama suami, anak cucu menantu semuanya juga Tuhan berkati. Bahkan ucap berkat Tuhan buat keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Kami ucap berkat Ibu Mary bersama dengan keluarga. Kami ucap berkat Tuhan Pak Hari juga bersama dengan keluarga. Bahkan Pak Frans juga bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Ibu Quensa bersama dengan keluarga. Bahkan Julia bersama keluarga, Kristi bersama keluarga. Bahkan yaitu Tuhan setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, semuanya juga pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita, janji firman Tuhan. Doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, dalam nama Tuhan, saya menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat-Mu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Boleh angkat minyak-Mu, saya akan berdoa buat minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko, bis, kantor, tempat usaha kami semuanya pasti diberkati dalam nama Tuhan. Islamnya kurapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap pokok doa. Tuhan, kami mengurapi Tuhan, kami menumpangkan tangan, kami percaya di atas kayu salib Kau menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Kembali Tuhan, kami ucap berkat buat setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang terhubung live streaming Tuhan. Kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami doa Tuhan, buat tempat ini juga Tuhan berkati, semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat buat koordinator tempat ini, penanggung jawab di tempat ini juga Tuhan berkati. Usaha pekerjaan pelayanan Tuhan terus angkat naik. Bahkan rekan-rekan yang melayani dari worship leader Tuhan, ucap berkat buat Yoris dan bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat buat para singer Tuhan berkati. Ucap berkat buat para imam musik, masih atur bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat buat tim event JP bersama rekan-rekan. Ucap berkat juga Tuhan buat tim multimedia, Pak Ruben bersama rekan-rekan tim yaitu soundman Tuhan berkati. Bahkan pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, Asher, security, apapun bagian kami. Jari lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar, janji firman Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan ucap berkat Tuhan buat gereja kami, Tuhan berkati. Yang kami kasihi Tuhan, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaci, Ibu Pendeta Darniati Pariaci, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan sudah menyertai Tuhan gereja ini Tuhan selama 33 tahun sejak yaitu Tuhan Tiberias ministry berdiri. Kami percaya
Kalau Tuhan sudah menyertai sampai sejauh ini, artinya Tuhan akan terus menyertai pelayanan gereja ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami ucap berkat buat bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati. Kami ucap berkat buat kota kami Tuhan berkati, buat bumi kami Tuhan berkati. Kami percaya pemulihan-Mu pasti terjadi. Bahkan kami percaya ada keamanan, ketenangan di dalam nama Yesus. Bahkan kami mau berdoa Tuhan sebentar juga kami pulang apapun yang kami gunakan Tuhan pagari dengan malaikat surga. Besok hari dan seterusnya usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko, dagangan, studi kami Tuhan juga berkati berhasil. Tak lupa juga Tuhan kami mau berdoa buat sesi selanjutnya di tempat ini Tuhan, di mana akan dilayani langsung oleh Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta dan Ibu Pariaji kami. Doa pengurapan-Mu terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya setiap kata kalimat penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Bahkan buat yaitu Tuhan tim, yaitu Tuhan rekan-rekan yang akan melayani, yaitu Tuhan Bapak Pendeta Gideon, Bapak Pendeta Markus Tio, semuanya juga Tuhan diberkati. Kami percaya ada pengurapan Tuhan yang turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, masa depan kami, semuanya dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya sebelum kami mengakhiri ibadah kami tempat ini Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu, pandang wajah Tuhan, percaya dengan iman. Kita menanti-nantikan Tuhan, doa kita ada kuasa. Mari minta apapun yang menjadi kerinduanmu, pengharapanmu selama ini. Sebelum terima berkat Tuhan, sejenak doa minta sama Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan jawab dari surga. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terus arahkan hatimu sama Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya dalam kemuliaannya, dalam kerajaan sorga yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.